ya. Empati eh, adalah kemampuan untuk dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Nah, jadi kalian cukup sering mendengar apa itu empati, apa itu simpati kan? Ya, ayo anak-anak, empati dan simpati mana yang diharapkan, empati atau simpati? Empati. Empati, Empati. Dok. Empati, Dok. Empati, Dok. Empati dong. Ya, apa bedanya? Tahu nggak Empati, empati Dok. dan simpati? Tahu, Dok. Coba. Kalau simpati kita hanya kayak kasihan sama orang tapi kita tidak melakukan apa-apa. Terus kalau simpati kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi sebagai insting manusia kita langsung akan menolong manusia yang sedang kesusahan tersebut. Ya, sebagian itu Hendrian. Tambahin lagi yang lain-lain. Teman-teman, Izin, bantuin. Ya. izin menjawab, Dok. Kalau Ah, empati sama simpati itu bedanya. Kalau menurut saya kedua-duanya sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, tapi kalau empati tidak sampai terjerumus sampai dalam. Jadi ya. tetap tetap merasakan apa yang dirasakan pasien, tapi tidak sampai terjerumus sampai dalam hingga hilang kendali. Ke dalam mana nih, Viko? Ke dalam sumur. Perasaannya enggak sampai sedalam itu. Iya, lebih sempurna lagi ya. Hedrian bilang, Viko menambah lebih sempurna lagi. Ada lagi pendapat yang lain? Istilahnya dia tuh kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak misalnya dia ikut merasakan. Misalnya Hmm. misalnya kita sedih, misalnya orang lain sedih. Kita ikut Hmm. merasakan, wah, dia sedih ya, tapi nggak sampai kita ikut di saya dia nangis terseduh-seduh, tapi kita nggak ikut nangis terseduh-seduh, justru kita yang menguatkan gitu. Kalau sebagai Bagus. contoh gitu sih. Ya, lebih lebih lengkap lagi ya. Jadi ini eh, namanya kerjasama yang baik kalian ini ya antara PON dan eh, FK. Jadi benar itu yang dikatakan Hedrianus, Viko, dan Kalista. Jadi kalau empati itu tugas kalian sebagai dokter ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dapat memahami perasaan orang tersebut, dapat menghargai emosi kondisinya, dia lagi sedih, dia lagi gembira, ya. Seolah-olah kalian merasakan itu. Apa yang dirasakan oleh si pasien itu, jangan coba-coba dirubah lah. Maksudnya apa? Kalian ikut merasakan lah ya, tapi jangan disalah-salahkan si pasiennya gitu. Kamu sih begini gini gini. Jangan itu maksudnya ya. Tunjukkan kebaikan dan niat yang baik ya. Beda dengan kasihan. Kasihan itu kalian bisa sampai ikut ini nih ya ilustrasinya ya. Kasihan itu benar yang Kalista bilang tadi. Kalau kasihan itu kalian pasiennya menangis, kalian bisa ikut-ikutan menangis. Itu simpati. Begitu dalamnya kalian kasihannya terhadap pasien itu, kalian sampai ikut menangis. Itu simpati. Ikut tenggelam. Itu yang dikatakan Viko. Tenggelam apa yang dirasakan pasien. Pasiennya nangis, dokternya nangis. Dua-duanya tangis-tangisan. Ya, bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu cukup merasakan dan kalian sebagai dokter maupun perawat memberi dia solusi atau at least memberi dia support, sokongan supaya si pasien tersebut kuat. Nih contohnya begini ya, orang lagi sedih, kamu touch, kamu pegang gitu ya. Dik, jangan begini ya, kamu apa yang dapat kamu lebih dia memberi ketenangan, jangan menambah bebannya, jangan menyalah-nyalahkan si pasien. Ya ini, ikut merasakan yang dirasakan pasien tetapi tidak ikut tenggelam.
terhadap perasaan pasien itu, ikut-ikutan nangis ya. Itu lebih lengkapnya. Empati itu memerlukan perspektif psikologis. Minimal 3 proses, merasakan apa yang dirasakan orang lain, sudah merasakan, mengerti apa yang dirasakan orang lain, dan niat memberikan respon untuk menenangkan orang itu. Jadi 3 ini kalian sebagai perawat apapun dokter mesti ada. Merasakan, mengerti, dan memberi pertolongan, menenangkan dia. Ya, empati ini perspektif psikologisnya ya, dia dalam bentuk kompleks simpulan di mana kita memberi pengamatan, pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita sudah punyain ya, untuk menghasilkan wawasan ke depan, pikiran dan perasaan orang lain, terutama hal ini adalah psikiater. Kalau dokter itu seorang psikiater biasanya ya. Empati ini juga tidak hanya terbentuk oleh pola asuh pengalaman, tapi juga oleh katanya gen ya, genetik. Orang tuanya baik, anaknya baik juga ya, bisa merasakan perasaan orang lain. Orang tuanya juga menolong, anaknya juga ya, juga mempengaruhi genetik ataupun juga lingkungan juga ya, di mana dia tumbuh dan berkembang, dokter ataupun perawat tersebut. Empati ini memainkan peran kunci hubungan sosial manusia antara dua belah pihak ya. Pertama, kita menggali pikiran perasaan orang lain ya, disebut empati kognitif. Kita menggali. Kedua, kita merespon apa yang dia rasakan, disebut empati afektif ya. Dua sistem dari empati ini bekerja katanya kognitif dan emosional Bebas ya. itu anak sebelah. Kognitif ini mengerti dan memahami, katanya berperan adalah neurokimia inti otak kita, dopamin, sedangkan emosional ini hormon oksitosin ya. Nah ini nih kita ya, fungsi limbik ini ya, yang terutama adalah limbic system di situ. Oke, empathetic listening. Sebagai kita pendengar yang baik. Jadi ada kalanya si pasien itu mengeluh panjang lebar. Jadilah pendengar yang baik. Sabar ya. Ada teknik-tekniknya. Kalau misalnya orang manik itu ada tekat untuk memotong di tengah-tengah, ada nanti caranya ya. Jangan interrupt. Kecuali orang manik ya. Kalau manik itu kalau kalian nggak stop, dia bicara terus ya. Don't change the subject conversation. Dia bicara apa, dengarkan dengan baik ya. Jangan interogasi, putus di tengah. Jangan menggurui. Oh ibu jangan begini gini gini. Ibu harus begini gini gini. Dengar dulu ya. Baru setelah selesai kita udah selesai nih memberikan advice ya, bahwa kamu mengerti dan kamu dapat merasakan, dan berikanlah dia nasihat sesuai dengan ilmu yang kamu punya ya. Ada kalanya empati ini tidak terjadi pada orang-orang yang menderita psikopat. Psikopat yang orang yang tidak mempunyai hati nurani, psikopat. Orang yang mempunyai kepribadiannya ambang. Dia mau marah saja. Orang yang narsis itu dia yang paling hebat. Ya, ini ada hambatan-hambatan. Atau orang yang autis, tahu autism spektrum disorder, ASD, dia memang hidup dalam dunia sendiri, dia tidak suka komunikasi dengan orang lain ya. Alexithymia, orang yang sedang tenggelam dalam kesusahan, jadi dia susah agak berempati ya. Kok ini bisa hilang? Bagaimana ini? Slide-nya selesai dokter, kalau di situ 12 slide. 12 slide habis ya. Iya. Ya, inilah intinya ya. Dasarnya ini tampilkan aja dari nomor 1. Ya, inilah dasarnya. Empati itu sederhana, tetapi memang pelaksanaannya
harus eh, tergantung orangnya juga ya. Bisa tidak semua orang bisa merasakan loh perasaan orang lain. Nah, di sini kalian sebagai calon-calon dokter dan calon-calon perawat diharapkan kalian belajarlah ilmu-ilmu ini. At least kalian sudah mengerti itu apa empati dan bisa melaksanakan dalam profesional nanti ya. Inilah pengertian dari empati, bukan simpati ya. Oke, ada pertanyaan atau Ibu Ayu tambahan? Ya, mungkin kita buka pertanyaan ya dok ya. Mhm. Silakan buat mahasiswa yang ingin bertanya boleh raise hand tentang topik empati tadi yang dijelaskan oleh dokter. Dari Febrianto, apakah kelelahan emosional atau gangguan kepribadian dapat menurunkan rasa empati karena secara kode etik seorang dokter dan perawat dituntut profesional. Apakah apakah kedua aspek itu kontradiksi? Kelelahan atau gangguan kepribadian? Ini dokter jawabannya. Ya, nih topik ini ya. Gangguan kepribadian itu bisa beberapa orang itu susah berempati. Antara lain seperti psikopat itu gabungan ya, gangguan kepribadian. Psikopat orang yang tidak mempunyai hati nurani. Itu bisa. Borderline personality disorder dia ambang. Dia itu orangnya temperamen, cepat sekali marah, emosi otomatis dirinya sendiri eh, emosional, tentu dia agak susah merasakan boro-boro orang lain ya. Narsis itu egonya sangat tinggi, narsisistik. Jadi biasanya dia itu sangat bisa saja seorang narsisistik berempati bisa saja. Tapi begitu egonya biasanya begitu tinggi, dia selalu mendahulukan dirinya dengan maksud-maksud tertentu biasanya ya. Bisa tetap bisa berempati bisa narsisistik ya borderline. Cuma hambatannya itu borderline kalau lagi dia lagi emosional, dia lagi fase diambang, agak agak susah lah berempati ya. Kalau narsis, kalau egonya pas lagi tinggi, susah. Tapi dasarnya dia bisa ya. Kalau psikopat, itu benar-benar susah itu. Dia biasanya apa? Sangat-sangat manipulatif ya. Dia pokoknya keinginannya tercapai. Orang yang di seberang dia itu mau jungkir balik, mau apa dia nggak peduli. Makanya ada istilah psikopat adalah seorang yang tidak mempunyai hati nurani. Itu ya. Itu biasanya tidak ada gangguan kepribadian psikopat, tidak ada. Karena dia termasuk gabungan gangguan kepribadian borderline dan narsisistik biasanya ya. Itu pertanyaannya enggak ya? Yang lagi kelelahan, ke kelelahan sebenarnya dia seharusnya masih tetap bisa berempati ya. Ya, faktor fisik paling dia beristirahat dulu baru menerima pasien. Jangan udah terlalu capek, udah jam 12 malam masih mau praktek juga ya, otomatis profesionalnya sudah menurun ya tenaga profesionalnya. Kalau secara fisik kita bisa istirahatkan dulu, minimum kadang-kadang dokter kalau sudah terlalu banyak pasiennya, dia break dulu, istirahat 15 menit, ngopi atau take lunch dulu, baru dia sambung lagi ya. Kalau itu masalah kelelahan, bisa diambil waktu untuk beristirahat. Kira-kira pertanyaannya terjawab enggak? Gitu ya, Febrianto. Udah terjawab ya? Atau ada maksudnya yang belum kena sasaran, Iya. Febrianto?
Oke, sambil menunggu, mungkin nanti Febrianto boleh chat di chat box lagi. Ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah dampak negatif dari empati bagi kita sebagai orang yang merasakan hal tersebut? Maksudnya dampak negatif dari siapa? Karin boleh boleh langsung open mic saja? Halo. Dampak negatif bagi si pasien atau si dokter perawat? Iya, ini pertanyaannya belum lengkap. Karin dan Prudence? Kalau dampak negatif dari empati harusnya nggak ada ya, karena empati itu yang dibutuhkan ya dok ya, baik bagi perawat dan Ya, dokter. ya kita harus menyediakan waktu aja palingnya. Iya, Mau menyediakan waktu ya, berkorban ya, tidak egois. Nah, itu aja ya. Ya, kalau dia bablas, dia sampai simpati, empati, bablas, masuk ke simpati, ya sudah berkurang sikap iya, profesionalnya. Ya, jangan sampai bablas, sampai simpati, nanti kurang profesional jadinya ya, karena betul. dokternya sudah ikut-ikutan tenggelam. Jangan sampai jatuh ke dalam simpati. Itu kali ya, saya nggak tahu itu Iya, maksud si ya. Karin bukan. Begitu ya Karin, kalau empati tidak tidak ada ini dampak negatifnya. Oke, Karin sepertinya sudah mengerti. Dari Olivia, bagaimana sebagai tenaga kesehatan berempati pada pasien yang cenderung tertutup, dokter? Nah, mungkin ini untuk pasien-pasien psikiatri gitu ya, dokter ya. Kan kadang-kadang juga tertutup ya. Ya, Nah, memang ini mesti profesional ya. Ada beberapa orang itu yang sangat pendiam, ditanya malu di klinik ya. Kita biasanya ada teknik-teknik tertentu atau touch. Gimana Bu, bagaimana Ibu, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Silakan ngomong. Rahasia terjamin 100%, tidak akan bocor kemana-mana. Ya, tapi dokternya mesti pegang omong dong. Tidak menyampaikan berita ini kemana-mana, ya. Bisa dipercaya. Itu berhubungan dengan transference dan counter transference yang kemarin itu. Kalau dia percaya pada dokter Indil, dia bisa menyampaikan rahasia-rahasia. Kalau dia pemalu, kita bisa touch ya, apa, memancing dia supaya dia merasa nyaman dan bisa mengeluarkan keluhannya. Nah, jadi yang penting pasien ini dia percaya dan dia mohon bantuan, mau nggak mau kan, kalau bantuan orang mesti ngomong dong, kalau nggak ngomong emangnya dokternya, perawatnya paranormal bisa mentebak ya. Nah, dia harus ngomong. Jadi di mana ada kepercayaan, di situ ada komunikasi ya. Jadi itulah, dan di situ ada, di mana ada kepercayaan, di situ ada harapan, di situ ada solusi ya. Mungkin begitu ya, teknik-teknik yang lebih detail itulah superficial aja dulu yang kalian perlu tahu itu ya. Apakah sudah terjawab? Siapa tadi itu? Sudah, Ibu. oke. Ya, Terima kasih, Bu. Olivia, ya. Ada tambahan lagi, dok, dari Febrianto. Ya, Jika kebablasan empati, apakah melanggar etik atau deprofesionalisme? Jadi jatuh ke simpati gitu ya maksudnya ya. Apakah menjadi nggak profesional? me- tidak profesional, iya. Karena dia begitu begitu dalam sehingga kadang-kadang thinkingnya jadi buntu ya. Kalau dia begitu sedihnya bisa saja ya jadi tidak profesional. Dan jadi dia bisa emosional, misalnya narkotika itu, narkoba itu sering terjadi. Anak ini datang ke mamanya bawa anak ini yang
ketahuan narkoba, dokter ini atau perawat ini ikut marah-marahan. Kamu kurang ajar ya sama orang tua kamu. Sudah tahu tidak ada duit, masih pakai-pakai juga. Masih narkoba juga. Jadi dokternya ikut emosi dalam hal ini. Jadi tidak profesional. Jadi akhirnya si pasien ini mundur. Dokter ini kok sama kayak mama saya, nyalah-nyalahin saya. Bukannya cari bantuan, malah omel-omelin saya. Itu contoh-contoh yang terlalu simpati, sehingga dokter ini ikut marah atau dokter ini ikut sedih. Jadi tidak profesional. Bisa-bisa hubungan terapi itu jadi kurang baik. Si pasien ini pun jadi punya gap, jadinya reject antara dokter ataupun perawat ya. Itu salah satu contohnya. Tangkap enggak? Jadi kita Cukup tetap jelas harus ya, tahu Febrianto. batasnya ya, kita empati, jangan ikut tenggelam sampai simpati. Jadi hubungan dokter dan pasien ataupun perawat dan pasien bisa jadi tidak efektif nanti ya, karena emosi sudah ikut semuanya ya, emosi jadi emosional, jadi kita lalu sedih ya. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya.